wisata. Wisata kali ini memamerkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia. Tapi ini ajaibnya itu tanaman tersebut itu terletak di dalam gedung. Inilah luar biasanya Singapura yang terletak di tengah kota Singapura yang namanya Garden by the Bay. Ini bisa melihat segala jenis tanaman ada di sini, dari tanaman dari Afrika, ini dari Afrika, dari Indonesia juga ada, dari Eropa juga ada, tapi kebanyakan di tanaman di sini tanaman tropis. Ini juga ada kurma juga. Bisa lihat, ini semuanya asli, tidak ada yang imitasi. Asli semuanya, tidak ada yang imitasi, tidak ada yang terbuat dari plastik. Kita bisa lihat di bawah tersebut tanamannya banyak banget, bagus-bagus. Sebenarnya saya tuh udah 5 kali ini saya udah di Garden by the Bay, cuma kalau masuk di sini itu baru 2 kali ini. Kalau yang dulu tuh saya di luar, tapi yang kalau dalam ini udah 2 kali ini. Sebenarnya luas banget sih tempatnya Garden by the Bay ini. Kalau kita sendirian di sini, nggak pernah ke sini, itu kita bisa hilang karena luas banget. Kita bisa melihat tanaman, semua jenis tanaman bisa tumbuh di sini yang berdaun sempit, berdaun lebar, dan juga tanaman yang besar-besar sini juga bisa tumbuh. Itu ada jeruknya juga. Saya bisa katakan ini termasuk salah satu keajaiban ini. Kita bisa melihat di dalam gedung, tapi ada buah. Kelihatannya kalau di Indonesia bisa berbuah nggak ya? Kalau saya nanam di rumah itu pada mati, tapi di sini di dalam gedung tapi bisa hidup. Itulah teknologinya orang Singapura. Yang kelihatannya tidak mungkin bisa menjadi mungkin, ya ternyata ya mungkin. Nggak jadi nggak mungkin, tapi kenyataannya mungkin ini. Ini tanaman kayak di tanaman pinggir-pinggir jalan, tapi seperti ini. Tapi juga ada tanaman yang agak mau mati. Di tanahnya ya tanah biasa sebenarnya. Mungkin pas musimnya musim penghujan ya, di sini agak
bagus tanamannya. Mungkin karena kan musim kemarau lama tidak ada hujan, jadi ya bagus sih, bagus, cuma ada yang kering juga ini agak kering. Tapi ya cuma berapa persen gitu, itu kita bisa melihatnya. Nah ini ternyata jeruknya jeruk asli, bukan imitasi ya. Tadi jeruk yang saya video tadi, ternyata jeruknya jeruk asli. Ini anggurnya cuma ya mau mati karena mungkin udah lama ini umurnya. Terus di samping itu ya ini musimnya musim kemarau juga. Kita bisa melihat ini tanaman yang ada di Jawa Barat itu namanya tanaman buat pertanian itu. Ini ada jeruknya juga. Tapi heran saya juga gini, ini kan tanahnya sedikit, cuma kita bisa melihat beraneka ragam tanamannya, padahal itu di tanah sedikit lah. Itu yang membuat heran. Mungkin aja gini, di sini tuh tanah sedikit tapi dikasih nutrisi banyak itu. Mungkin dikasih apa, dikasih NPK apa itu. Jadi meskipun sedikit tapi bisa menghasilkan banyak. Tidak kayak di Indonesia ya, tanahnya luas tapi hasilnya mungkin ya teknologinya juga kurang juga sih. Kita bisa melihat ini banyak bagus. Coba kita ke bawah ya, lihat lagi. Mumpung kita ada di Singapura, ada puas-puasin di sini untuk makannya. Kita bisa melihat manusia di sini itu orangnya bersih banget. Bersih dalam arti gini, tidak ada yang merokok di sini. Kalau kita merokok di sini, kita langsung kena denda. Jadi kita bisa melihat di kota Singapura itu tidak ada sampah. Kalau kita membuang sampah sedikit pun, kalau dari petugas sini mengetahui kalau kita buang sampah, kita langsung didenda. Kata kita merokok, kalau kita ketahuan petugasnya, kita langsung didenda. Jadi karena tertibnya peraturan tersebutlah di sini tuh masyarakatnya pada patuh akan hukum gitu. Masalahnya ya juga hukumnya itu diutamakan di sini. Tapi ada plus minusnya juga sih. Kalau kita di Indonesia bebas, kita mau kemana, kita mau merokok, kita mau membuang sampah, itu bebas, tidak ada tekanan, dihatikan merasa bebas. Tapi ya kalau kita dibiarin gitu aja terus menerus, ya juga lama kelamaan juga akan kotor dan membuat lingkungan kita menjadi kotor. Ya ada plus minusnya. Kalau saya tuh untuk memilih antara Singapura sama di Jawa, ya saya tetap pilih tanah air. Masalah tanah air kan tempat kelahiran kita. Di sini belum tentu kita kelihatannya hidupnya mewah, tapi dalam hati itu bisa nyaman, ayam itu belum. Karena kelihatannya saya pikir kalau di sini itu ekonominya itu mumpuni, pendapatan per kapitanya pun juga lumayan besar, tapi kan tekanan hidupnya juga besar juga di sini. Kalau kita tidak kerja ya kita tidak bisa makan, ibaratnya gitu.
Tapi kalau di Indonesia, kalau kita tidak kerja, kita bisa makan meskipun makannya tersebut minta sesama tetangga. Tapi kalau di sini apakah bisa? Kan enggak mungkin bisa. Tapi ada plus minusnya, mungkin kalau hidup di sini itu bisa mendewasakan kita. Oh ya, itulah kerasnya hidup itu. Kita dituntut untuk bekerja keras. Tapi kalau di Jawa kita makan, tidak makan, yang penting ngumpul lah makan. Nah, di sini tidak. Kalau pengen hidup kita harus bergerak. Ini kita bisa melihat tanamannya, ini bunganya bagus banget, kayak bunganya kayak bunga-bunga tidak asli gitu ya, padahal ini bunganya bunga asli, sama sekali tidak ada imitasi. Bener-bener sama sekali tidak ada yang imitasi. Tanahnya juga segini aja, tapi hebatnya bisa ditanamin beberapa tumbuhan. Ada yang tumbuhan besar, ada yang tumbuhan kecil. Semuanya bisa hidup di sini. Nah, itulah kehebatan dari otak manusia itu. Otaknya dipakai. Tapi ya meskipun sehebat apapun juga pasti akan ada kelemahannya juga. Kita bisa melihat ini ada tanaman yang agak mau mati gitu. Namanya tanaman kan suatu saat tergerus oleh umur juga sih. Namanya makhluk hidup pasti juga akan mati. Demikian juga dengan tanaman, sebagus apapun pasti suatu saat akan mengalami kematian. Dulu waktu saya tahun 2017 di sini itu bagus banget, lebih dari ini bagus banget. Karena ya mungkin pas dulu itu tanamannya masih muda-muda ya. Nah, di sini kan saya di sini udah 2024, jadi udah 7 tahun ya. Ya ini layu, tapi kan nggak layu-layu amat sih. Tapi ada lagi yang dikit-dikit. Oke, kita akan berputar lagi dengan melihat tanaman. Ini kayak jual bunga ya. Hebatnya lagi di sini tidak ada potnya ini. Tanamannya nggak ditaruh di pot, tapi langsung di tanah. Itu ada hiasannya, ada buat ngopi juga gitu ada. Jalan-jalan lagi terus sambil melihat. Gadis-gadis Cina. Kalau kita lihat ke luar, kita bisa melihat permainan. Itu adalah salah satu permainan tertinggi di dunia itu yang ada di tengah kota Singapura.
tapi saya belum pernah naik sana. Ini adalah destinasi wisata yang paling terkenal di Singapura itu. Di sini bersih banget lautnya, kelihatannya hijau. Lautnya hijau banget, tidak ada sampah, tidak ada kotoran di sini. Benar-benar bersih banget, udaranya juga sejuk. Meskipun di tengah kota tapi udaranya sejuk banget di sini. Di samping itu masyarakatnya juga lumayan ramah-ramah juga, cuek gitu. Terus di samping itu tidak ada jualan makanan, tidak ada. Jualan makanan itu ada tempatnya sendiri. Kalau di sini, kalau di Indonesia kan ada pedagang kaki lima banyak, di mana-mana ada pedagang kaki lima untuk jualan lalu lalang. Tapi di sini itu tidak sembarang tempat bisa untuk jualan makanan atau jualan apa itu tidak bisa. Terus di sini itu kehidupan di sini tuh agak beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau kita punya uang banyak, kita kan bisa beli tanah seluas-luasnya seandainya kita punya uang banyak. Tapi kalau di sini itu beda. Di sini juga bisa beli, cuma belinya itu apa ya, kayak sistem sewa gitu. Jadi selama 99 tahun itu kita sistemnya sewa sama negara gitu. Jadi gini, kita beli tanah itu tidak bisa. Tanah karena di sini tidak bisa diperjualbelikan. Tanah di sini adalah milik negara. Ya kita memaklumilah, karena di Singapura sini kan untuk luas tanahnya kan nggak begitu besar ya, mungkin seukuran Kabupaten Blora. Nggak ada Kabupaten Blora, nggak ada, cuma separuhnya Kabupaten Blora. Luasnya cuma berapa itu, nggak ada separuhnya di Kabupaten Blora. Kecil banget di sini. Nah itulah, karena bisa maju itu salah satunya karena ya tempatnya kecil, penduduknya sedikit, jadi untuk mengaturnya kan nggak begitu sulit. Kita kalau di Indonesia kan tempatnya luas banget sih. Mungkin kalau dilihat peta itu ada 1000 kali lipat lebih luas Indonesia sama Singapura itu. Kalau Singapura itu mungkin sekota apa gitu ya, nggak ada. Kalau sama kota Semarang masih luas kota Semarang gitu. Tapi ya itu beda sama kalau kita ngurus orang sedikit sama orang banyak kan beda lah. Mestinya ya lebih mudah ngurus orang sedikit ya. Kalau di Singapura kan ya ngurusnya kan cuma berapa. Dulu tuh tahun 2024 itu udah ada 1 juta masyarakat Singapura ini, tapi saya lihat ini lebih 2 juta ya. Nah, tapi kebanyakan itu pendatang, bukan masyarakat sini asli. Dan juga di sini itu 85% itu etnis Cina. Nah, sebetulnya etnis Cina itu pendatang, cuma karena ini itu kan dari penduduk yang mendatang dari Cina itu orangnya mampu terus beli tanah di sini atau jadi penguasa gitu. Tapi yang 15% itu Melayu, dan kebanyakan Melayu itu adalah Muslim gitu. Tapi kalau hebatnya di masyarakat Muslim sini, kalau masyarakat Muslim itu meninggal itu dikubur, bisa dapat tanah untuk menguburnya.
Tapi kalau masyarakat asli sini yang notabene adalah etnis Cina, itu kalau meninggal tidak dikubur. Kayak di Bali itu dikremasi gitu, tapi jadikan abu terus masukkan laut apa mana nggak tahu. Karena saya melihat ini di sini tidak ada kuburan. Dari awal masuk ke Singapura tidak ada kuburan. Ada kuburan itu kelihatan di dalam masjid. Itu buat khusus orang muslim. Gitu aja. Kita akan membuat konten lagi. Besok kita akan naik kapal pesiar cruise. Saya akan membuat lagi. Dari saya cukup. Wassalamualaikum.